Kedatangan Ibu di hotel ini, di CCTV lobby, tidak terekam, Bu. Apa mungkin Ibu datang di hari yang lain? Enggak kok, masih di hari yang sama saat saya keluar dari hotel itu. Tapi kan saya sudah putar ulang, Bu. Dan memang Ibu tidak terlihat di hari itu. Atau mungkin orang itu bawa saya sama rekan saya lewat pintu belakang. Kira-kira data-data di handphoneku masih bisa diselamatin gak ya? Aduh, gawat kok sampai rusak. Padahal aku nyimpen foto-foto Elsa sama Nino itu di sini. Belum sempat lagi aku backup ke laptop. Yang tersisa cuma beberapa lembar foto yang waktu itu aku mau kasih ke Devan. Tapi kan aku tetap butuh soft copy dari foto-foto itu. Aku harus ke counter HP sekarang. Mudah-mudahan filenya pada gak hilang semua. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Suara kamu kenapa? Nangis kamu? Tolong aku, Kak. Ya Kirana, kamu kenapa? Tolong apa? Mas Randy. Kenapa sama Randy? Mas Randy ternyata disuruh Tante Rosa untuk mengambil sampel DNA aku. Dan aku yakin itu pasti untuk membuktikan kalau Zidane itu benar anak kandung aku atau bukan, Kak. Ya tapi gimana caranya? Randy ngambil sampel apa? Dia mengambil sampel rambut aku. Loh gimana caranya? Kamu kan pakai hijab. Aku curiga Mas Randy itu bisa mengambil rambut aku itu dari sisir yang aku pinjamkan. Dan aku takut banget kalau Mas Randy itu bisa tahu sebenarnya. Tapi untungnya, Kak, rambut itu udah aku tukar dengan rambut orang lain. Ya udah, Kirana, masalah ini kamu nggak usah khawatir. Tadi rambut sudah kamu ganti kan? Berarti nanti hasilnya nggak identik kok sama Zidane. Kamu nggak perlu khawatir. Iya, Kak, tapi Mas Randy itu kan cerdik. Aku takutnya dia tetap bisa tahu kebenaran tentang Zidane. Iya kakak ngerti. Tapi untuk masalah ini kakak rasa aman kok, ya. Udah dulu ya, kakak mau jemput Elsa soalnya. Nanti kakak hubungin kamu lagi. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam, Kak. Halo? Gimana, No? Arumi ada di Pondok Pelita nggak? Jadi ternyata benar, Sa. Kalau Arumi itu memang tinggal di Pondok Pelita. Alasannya, karena waktu itu dia sempat dipatuk sama ular. Tapi kondisinya sekarang sudah dinyatakan sembuh. Dan hari ini kabarnya mungkin dia akan balik ke kontrakannya. Berarti rencana kita gagal dong, Nak. Enggak juga, Sa. Aku malah dapat sedikit petunjuk nih. Yang bikin aku yakin kalau memang benar-benar Tante Arumi ini pelaku teror. Petunjuk apa, No? Tadi aku nggak sengaja dengar. Kalau Tante Arumi itu ngadu ke Bu Rosa bahwa dia sempat disekap. Wah, berarti rencana kita terbongkar dong. Enggak gitu. Tadi waktu aku ketemu dengan Tante Arumi, iya sih. Dia langsung tiba-tiba nuduh kalau aku yang nyekap dia. Aku yang ngelakuin penculikan itu. Tapi kan kamu tahu sendiri, selama ini aku sama Tante Arumi itu tidak pernah ada masalah apa-apa. Terus kenapa tiba-tiba dia main nuduh? Itu artinya dia pasti tahu dong. Ada dendam tersendiri dari aku sama dia. Ya, tapi kan Arumi juga nggak punya bukti apa-apa untuk menuduh kamu, No. Itu dia, betul. Tante Arumi sama sekali nggak punya bukti. Dia juga nggak punya bukti kalau kita nyekap dia atau kita nyulik dia. Intinya, orang yang terlibat dalam masalah, siapa yang dicurigai pertama kali? Pasti yang dicurigai adalah orang yang pernah dia celakai. Karena dia akan berpikir orang tersebut akan dendam kan sama dia. Gimana? Ya masuk akal sih. Ya sudah, gini aja. Pokoknya kita nggak boleh berhenti di sini aja ya, No. Kita tetap harus membuktikan.
Dan pastikan kalau memang Arumi pelakunya. Ya? Sudah, kalau gitu aku tutup teleponnya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Aku harus mendatangi hotel tempat aku dan Nino dijebak. Ya, meskipun aku ragu rekaman itu masih ada, tapi kan gak ada salahnya aku coba. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di hotel itu dan siapa yang membawa aku ke sana. Rencana ini memang tidak berjalan dengan semestinya. Sebaiknya aku melanjutkan dengan rencana berikutnya. Terima kasih ya. Dengan sampel rambutnya Kirana ini, saya bisa segera mengetahui apakah Zidan dan Kirana punya hubungan darah. Pertanyaan yang selama ini menghantui saya. Tapi setelah kita dapatkan sampel Kirana, bagaimana dengan sampel Zidan, Bu? Sampel rambutnya Zidan sudah saya dapatkan beberapa hari yang lalu. Cukup mudah buat saya. Jadi ceritanya gini, waktu saya menjemput Rena, ya udah, Oma pulang duluan ya sama Rena ya. Nanti kapan-kapan Oma main kesini lagi. Ya Oma, Oma nanti sering-sering main kesini ya. Pasti. Kamu juga main-main ke Pondok Pelita ya, ke rumah Oma ya. Oke Oma. Oke, yaudah sana kamu main lagi. Iya Oma. Ya. Zidan tinggal dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Ya, gitu. Jadi sudah saya simpan dan it's easy for me. Ya. Udah kalau gitu kita langsung ke lab sekarang. Mari, Bu. Ini adalah hotel tempat aku dan Nino. Saat aku berada di dalam kamar, saat tidak sadarkan diri. Aku sebenarnya masih ragu kalau CCTV itu masih ada. Tapi lebih baik aku periksa daripada tidak sama sekali. Walau seharusnya aku tidak mendengarkan kekhawatiranku dan langsung saja datang ke sini sejak awal. Semoga aku dapat petunjuk dari sini. Mas, bisa benerin handphone saya nggak? Tadi handphone saya itu kerendam air. Tunggu sebentar ya, Bu. Untung aja Mbak Rosa mau ganti rugi. Jadi aku bisa beli handphone baru. SIM cardku juga untungnya nggak rusak dan masih bisa aku pakai. HP Ibu ini kan sudah mati total. Bu, HP ini sudah terjadi konsleting di mesinnya. Ya tolong Mas. Soalnya di dalam handphone saya itu banyak data-data penting. HP Ibu kan tidak mempunyai memori eksternal. Jadi data-datanya akan terhapus, Bu. Duh, kenapa sih? Aku bodoh banget gak kepikiran buat pindahin semuanya dulu ke drive atau laptop. Semua foto rekaman sama videonya Elsa sama Nino kan ikutan hilang. Sekarang tinggal foto yang waktu itu mau aku kasih ke Devan aja kan. Mas, tolong usahain ya Mas. Soalnya tuh data-data yang dalam handphone itu bener-bener penting, saya bayar berapapun ya Mas, tapi tolong benerin. Ya, saya usahakan ya, Bu. Silakan tunggu. Ya, semoga aja handphoneku masih bisa diperbaikin. Masa sih terorku ke Elsa sama Nino selesai sampai di sini? Rekaman CCTV? Iya, betul. Saya membutuhkan rekaman CCTV di hotel ini. Maaf Bu, rekaman CCTV itu untuk keperluan keamanan internal di hotel kami. Kami tidak bisa memperlihatkan atau diumumkan kepada pihak luar. Saya minta tolong banget Mbak, tolong izinin saya untuk lihat CCTV rekaman di sini. Karena pada hari itu, saya dan rekan saya itu tidak sadarkan diri di dalam hotel. Dan saya cuma ingin tahu siapa orang yang sudah membawa saya dan rekan saya ke hotel ini. Maaf Bu, kami tidak bisa memperlihatkannya ke Ibu. Gini deh Mbak, saya siap kok membayar berapapun biayanya. Maaf Bu, ini adalah kode etik di hotel ini.
Gini Mbak, saat ini saya sedang hamil. Dan kehamilan saya ini tepat setelah kejadian itu terjadi. Sampai sekarang saya masih belum yakin, Mbak. Anak dalam kandungan saya ini, apakah benar anak dari suami saya? Atau dari rekan saya itu? Saya ingin memastikan itu aja, Mbak. Tapi kami tidak memasang CCTV di kamar hotel, Bu. Iya, saya tahu. Gini, saya itu dijebak, Mbak, sama orang, Mbak. Saya dan rekan saya tidak sadar di dalam kamar hotel itu. Saya cuma pengen tahu apa yang terjadi. Saya pengen melihat rekaman CCTV itu. Apakah Ibu sudah menanyakan hal itu kepada rekan Ibu? Sudah. Saya sudah coba tanyakan ke rekan saya. Dan dia juga yakin setelah terbangun, dia tidak ingat apapun. Dia tidak sadar. Mbak, saya minta tolong banget, Mbak. Saya cuma memastikan apakah anak saya ini adalah anak suami saya atau rekan saya. Kalau memang yang membawa saya ke sini adalah rekan saya, berarti rekan saya itu sudah melakukan tindakan asusila kepada saya. Sepertinya ini sudah termasuk tindakan kriminal, Bu. Tolong ya, Mbak. Rekaman CCTV itu sangat penting untuk masa depan rumah tangga saya. Karena setelah kejadian itu, saya diteror dengan foto-foto saya dengan rekan saya di kamar hotel itu. Makanya saya membutuhkan rekaman CCTV itu untuk dijadikan bukti kalau saya dijebak sama orang itu. Saya turut prihatin dengan kejadian yang menimpa Ibu. Tapi kami mohon maaf, ini bukan wewenang kami. Ya sudah, kalau memang belum bisa. Ya mungkin memang saya harus siap untuk menghadapi apapun ke depannya untuk rumah tangga saya. Ya, terima kasih ya. Kalau gitu saya permisi ya. Ibu. Ibu jangan pergi dulu. Ada apa, Pak? Saya sudah mendengar keluhan Ibu. Apa benar Ibu sangat membutuhkan rekaman CCTV di hotel ini? Iya. Saya membutuhkan rekaman CCTV itu, Pak. Ini menyangkut masa depan rumah tangga saya. Saya kepala security di hotel ini. Saya akan mengizinkan Ibu untuk melihat rekaman CCTV pada tanggal tersebut. Tapi dengan syarat Ibu harus menandatangani surat pernyataan terlebih dahulu. Bahwa Ibu tidak akan menyebarluaskan rekaman CCTV yang Ibu lihat. Silakan Ibu tandatangani surat pernyataan ini. Iya. Ya, saya setuju. Di sini ya? Ya. Sudah. Terima kasih, Bu. Mari, Bu, ikut saya ke ruang CCTV. Mari, Bu. Terima kasih. Ini, Bu. Silakan lihat, Bu. Kenapa tidak ada rekaman kedatanganku di lobi depan bersama Nino ya? Tolong dipercepat sedikit ya, Pak. Baik, Bu. Stop. Ini rekamannya saat saya keluar dari hotel. Tapi kenapa pas saya datang dengan rekan saya nggak ada rekamannya ya? Boleh dimundurin sedikit, Pak? Saya pengen tahu siapa yang sudah membawa saya dan rekan saya ke hotel itu. Baik, Bu. Ya. Kedatangan Ibu di hotel ini, di CCTV lobby, tidak terekam, Bu. Apa mungkin Ibu datang di hari yang lain? Enggak kok, masih di hari yang sama saat saya keluar dari hotel itu. Tapi kan saya sudah terulang, Bu. Dan memang Ibu tidak terlihat di hari itu. Atau mungkin orang itu bawa saya sama rekan saya lewat pintu belakang.